Bismillahirrahmanirrahim. Bu Risma, gimana perasaannya setelah disupervisi tadi? Perasaan saya tadi setelah disupervisi ya Bu, plongnya satu langkah sudah terlewati dan juga berharap apa yang sudah saya sampaikan kepada siswa, tujuan pembelajaran yang saya inginkan juga sudah tercapai atau belum oleh siswa gitu. Jadi ada pengendali istilahnya nanti setelah tadi supervisi, saya juga berharap ada tindak lanjutnya untuk ke depannya. Memang tadi ketika disupervisi, alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terus strateginya juga model pembelajarannya memang sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam RPP. Sekarang lanjut dengan strategi apa yang ingin Ibu kembangkan ke depan di supervisi ke depan, supervisi yang akan datang, apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Kalau untuk strategi untuk kedepannya, untuk supervisi selanjutnya tentu saja yang saya sangat harapkan itu keaktifan siswa ya Bu ya. Karena kemarin itu kan ketika di observasi memang saya menggunakan teknik kelompok ya, diskusi, tapi memang saya lihat masih ada beberapa siswa yang masih belum aktif sekali dengan kelompoknya. Jadi masih ada yang mayoritas aktif, tapi juga ada beberapa yang hanya diam saja, hanya istilahnya jadi bintang tamu di kelompoknya, tidak ikut serta aktif ketika melaksanakan pembelajaran secara kelompok. Jadi itu menjadi strategi yang menurut saya lumayan lumayan sulit juga, bagaimana caranya supaya anak berkelompok tapi semuanya itu aktif. Kadang kan kalau di sini sendiri di kelas ya pasti ada saja yang seperti itu, yang lainnya sudah aktif sudah bagus tapi ada oknum satu atau dua orang di kelompoknya itu hanya dia hanya memantau saja, tidak ikut kerjasama. Paling kalau ikut kerjasama kalau saya mendekat ke mejanya baru terlihat aktif dengan yang lain, tapi ketika saya ke meja yang lain terlihat jadi abai lagi, jadi asik sendiri, tidak ikut bekerja sama dengan temannya. Kira-kira apa kendalanya nih dengan anaknya, Bu? Kendalanya yang pertama memang kalau di sini kan pembelajarannya mengambil bahasa Sunda ya Bu ya. Sementara siswa di sini rata-rata orang Jawa, itu juga mungkin menjadi latar belakang siswa kadang kurang kalau SMK menurut saya ketika siswa itu fokusnya ke produktif. Jadi kalau ke mata-mata lain normatif maupun adaptif itu memang agak sedikit kurang, apalagi kalau saya menampung muatan lokal dengan basicnya anak-anaknya mayoritas orang Jawa, itu menjadi sangat sulit sekali ketika harus menumbuhkan rasa senang, rasa kelak karena bahasa Sunda itu menjadi PR tersendiri. Karena memang dari awalnya banyak siswa yang sudah menolak, ibu dan adina orang Jawa terbiasa bahasa Sunda, sudah ada sugesti seperti itu. Biasanya yang memang terbawa ketika pembelajaran, jadi bawaannya itu ada, saya emang nggak bisa gitu, jadi udah oleh teman saya saja yang bisa gitu. Jadi kendalanya ketika berkelompok seperti itu, saling mengandalkan, apalagi kalau memang saya lihat basicnya kebanyakan mayoritas itu orang Jawa, jadi sudah dari awalnya sudah menolak terlebih dahulu, ada karena saya orang Jawa Bu, jadi belum bisa gitu. Sementara saya sendiri juga setiap masuk ke kelas pasti memberikan motivasi, meskipun orang Jawa tapi karena kalian sekolahnya di Jawa Barat mau tidak mau harus belajar bahasa Sunda, meskipun tidak pintar ya sedikit-sedikit saja gitu kan. Saya juga sering mengingatkan yang penting mah ikut pembelajaran dengan baik, ketika ada tugas, ada diskusi itu dilaksanakan dengan baik, apapun itu hasilnya, baik bagus maupun kurang bagus, itu tetap pasti saya pertimbangkan dan saya beri apresiasi untuk siswa tersebut. Rencana aksi ke depan untuk pengembangan dirinya, barangkali Ibu mau mengembangkan apa nih ya? Kalau untuk rencana aksi ke depannya ya Bu, karena saya melihat memang keterkaitan siswa itu lebih menarik itu pada gadget, jadi saya ke depannya itu lebih mengoptimalkan penggunaan gadget ketika pembelajaran. Selain misalnya sebelum menugaskan sesuatu itu pasti
saya berikan materi dulu dengan menggunakan PowerPoint supaya menarik ya Bu ya ke tampilan materinya, juga bisa nanti diselipkan menggunakan quiz atau word wall, dan itu memang sangat disukai siswa ketika siswa diberikan kuis baik melalui word wall maupun quiz itu memang meningkat, karena setelah itu kan saya biasanya ketika selesai pembelajaran ada refleksi ya Bu ya. Refleksinya juga saya mencoba kemarin tidak ditunjuk harus berpendapat tapi mengetik di suatu aplikasi, jadi siswa pun tertarik, karena kalau siswa itu disuruh berpendapat langsung di depan teman-temannya lain kadang kan merasa malu ya Bu, tapi kalau menggunakan media lain misalnya menggunakan Padlet kemarin saya itu lumayan, jadi siswa itu semuanya berkontribusi. Beda ketika kamu silakan refleksikan pembelajaran hari ini, diutarakan, nah itu kadang siswanya malu-malu gitu, ibu udah susah nggak bisa bahasa Sunda, tapi ketika melalui media yang lain tidak langsung berbicara melalui tertulis, alhamdulillah ada peningkatan yang lumayan signifikan meskipun menggunakan bahasa Sunda standar lah ya, singkat gitu yang tidak apa-apa, yang penting kalian berkontribusi, belajar menulis, belajar mengungkapkan pendapat atas apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Ketika pembelajaran itu juga sudah sangat positif sekali bagi siswa. Jadi ada perubahan yang signifikan di mana ketika siswa mengemukakan pendapat secara langsung atau melalui sebuah media. Jadi akan lebih meningkatkan media ya Bu ya, mengoptimalkan fungsi dari HP juga ya. Menurut Ibu keberhasilan Padlet kemarin ya, menurut dari apa Ibu bisa mengukur itu Padlet itu Padlet itu dengan Padlet berhasil gitu? Apa yang menjadi ukuran Ibu mengatakan bahwa Ibu itu dengan ini berhasil? Kalau ukur saya ketika menyebutkan melalui Padlet berhasil memotivasi siswa mengemukakan pendapatnya, memberikan refleksi pembelajaran itu ketika kalau ditunjuk langsung itu nggak ada yang mau Bu, harus dipaksa gitu, kamu kalau mau nanti diberi nilai tambahan. Tapi ketika menggunakan Padlet alhamdulillah itu anak-anak langsung mengetik apa yang dirasakannya pada hari itu, bagaimana pembelajaran pada hari itu, dan kemudian saya juga mengkolaborasikannya dengan setelah mempublikasikan komentarnya, merefleksikan pembelajaran pada hari itu di Padlet, saling komentar dengan teman-temannya yang lain. Jadi di situ bertukar komentar dengan teman yang lain, juga berinteraksi dengan teman-temannya. Mungkin menurut temannya si A ini pembelajarannya menyenangkan, tapi belum tentu menurut B ataupun yang C dan seterusnya itu. Jadi ada komunikasi juga, selain saya siswa merefleksikan, juga siswa yang lain mengomentari bagaimana pembelajarannya menurut mereka. Oh itu, jadi ukurannya bahwa anak semua aktif di situ ya, bisa saling mengomentari satu sama lain. Baik. Untuk pengembangan pembelajaran Ibu tadi, untuk pengembangan medianya, Ibu kapan akan mengembangkan media untuk memaksimalkan HP? Untuk rencana pengembangan memaksimalkan gadget ya Bu ya. Ya tentu saja sesegera mungkin setelah memang evaluasi kemarin dirasa sudah maksimal, mungkin minggu-minggu sekarang dan seterusnya akan saya laksanakan situasional di kelas, bagaimana kondisi anak di kelas juga seperti apa, karena kadang-kala ada hambatan juga ketika menggunakan gadget, di mana siswa tersebut ibu nggak ada kuota gitu, saya nggak bisa mengakses internet, sementara kan di sini belum memiliki wifi di setiap kelas ya Bu ya. Jadi mau tidak mau terkadang saya juga sedikit berkorban gitu ya, saya jadi wifi gitu biar kosong, pakai wifi ibu aja, ibu hotspot gitu. Jadi anak, tapi memang tidak semuanya gitu, hanya beberapa anak. Jadi kadang
sebelum saya berikan hotspot juga anak berusaha dulu gitu. Jadi saya tidak memberikan langsung ya hotspot ke ibu, enggak, tapi mereka berusaha dulu meminta hotspot ke temannya. Nah, setelah hotspot ke temannya, kan biasanya hotspot terbatas ya Bu, sulit, ada yang sulit masih tetap sinyalnya kurang bagus Bu, mulai terus oh gitu, udah saya berarti memberikan hotspot dari saya. Jadi saya juga melihat usaha anak dulu, bagaimana caranya mencari solusi dari masalah tidak bisa mengakses internet. Nah, setelah memang dirasa sudah stuck gitu ya, tidak ada solusinya, baru saya menawarkan solusi, oh ini pakai wifi ibu saja silahkan. Dan itu pun memang sebuah pengorbanan ya, tapi ya tidak mengapa karena memang wifi kalau sekali-sekali mah tidak apa-apa gitu ya Bu, tapi kalau kelasnya banyak ya lumayan sih, tapi nggak apa-apa gitu. Iya. Jadi Ibu sudah punya solusi untuk hambatan itu ya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah mau disupervisi. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa mensupervisi Ibu lagi untuk meningkatkan pelayanan kita terhadap para peserta didik kita. Terima kasih untuk hari ini. Kita jumpa lagi insya Allah di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, saya juga terima kasih sekali atas koreksinya dari supervisi yang kemarin Ibu laksanakan kepada saya, dan mudah-mudahan juga saya bisa mengembangkan kembali apa yang menjadi kekurangan ketika kemarin saya diobservasi, dan mudah-mudahan kita juga bisa memberikan pembelajaran yang memang dibutuhkan dan berpihak pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.